الله محمد صلى الله عليه وسلم محمد الواسطة والشرف واسطة لنا إنك لا تخيمات. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah membawa agama Islam ini berada di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya saya selaku khatib ingin menyampaikan wasiat takwa, terutama bagi saya pribadi, umumnya bagi hadirin sekalian. Takwa dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang toleransi, tentu substansi daripada toleransi itu adalah saling menghargai. Dan sikap saling menghargai ini baik kita kepada non-muslim atau kita kepada sesama muslim. Aturan-aturan itu semua sudah diatur oleh Al-Quran. Dan jagat media sosial hari ini kita saksikan demikian banyak cacian, makian yang terjadi antara sesama muslim. Al-Quran sudah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kita semua yang hadir di tempat ini sebagai yang mengaku sebagai seorang mukmin adalah bersaudara. Pentingnya persaudaraan digagas oleh Quran, sehingga Quran mengatakan fa aslihu baina akhwaikum. Jangankan pertikaian di antara kelompok dengan kelompok, pertikaian yang terjadi di antara dua orang saja, Quran sudah mengatakan fa aslihu baina akhwaikum. Kalian damaikan dua saudara kalian yang bertikai. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Semoga kalian menjadi orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Hadirin sedang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa pertikaian itu bisa terjadi? Quran merinci, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mencaci suatu kaum mencaci kaum yang lainnya. Kenapa kita tidak boleh mencaci? Asa ayyakunu khairam minhu. Sebab barangkali yang dicaci lebih baik daripada yang mencaci.
Wala nisa'um min nisain asa ayyakunna khairan minhum. Wanita juga tidak bisa, sekelompok wanita tidak bisa mencaci sekelompok wanita yang lain. Kenapa? Karena yang dicaci bisa jadi lebih baik daripada yang mencaci. Lalu Quran juga mengingatkan wala talmizu anfusakum. Jangan kalian juga meledek, mencaci diri kalian. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan anfusakum ay al-mu'minuna ba'duhum ba'dha. Antara orang beriman dengan orang yang beriman yang lain. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian memberi gelar-gelar yang tidak baik. Dulu istilah cebong, kampret, istilah caplin begitu terkenal di medsos itu. Quran sudah bicara wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian melakukan cacian dengan laqab, dengan julukan. Yang julukan itu tidak cocok. Itu bukan watak seorang mukmin. Sehingga Quran mengatakan bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Itu adalah sejelek-jeleknya perbuatan fasik ba'dal iman, setelah kalian beriman. Kata Ibnu Katsir, kalau dulu orang-orang di zaman jahiliyah memang mereka melakukan itu, keluar dari mulut mereka hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika kalian sudah beriman, kalian tidak boleh melakukan itu. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Oleh karena itu ketika kalian sudah melakukan itu, kalian dianjurkan untuk bertobat. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kalau tidak segera bertobat ketika kita mencaci saudara kita, memaki saudara kita, maka kata Quran kita termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi cacian? Quran melanjutkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Inna ba'dadz-dzanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu dosa. Prasangka di sini terbagi menjadi dua, ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Quran mengatakan inna ba'dadz-dzanni itsmun. Sebagian prasangka itu dosa. Prasangka yang bagaimana? Prasangka yang buruk. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan salasun lazimatun li ummati. Ada 3 perkara yang melekat pada umatku. Al-hasad wat-tiyarah was-su'udzon. Yang pertama iri, yang kedua menebak-nebak sesuatu dengan suara burung, lalu yang ketiga buruk sangka. Oleh karena itu kata Nabi, wa idza hasadta fastaghfirillah. Kalau Anda sudah mulai iri, maka beristighfarlah kepada Allah. Wa idza tatayyarta famdi. Kalau Anda melihat suara burung ini menandakan apa, berlalulah, tidak usah diperhatikan. Wa idza dzananta fala tuhaqqik. Kalau Anda sudah mulai berprasangka buruk kepada seseorang, jangan diteruskan, jangan dilanjutkan prasangka itu. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajassasu, dan janganlah memata-matai. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan kita dilarang untuk berbuat ghibah. Lalu apa yang dimaksud dengan ghibah? Dzikruka akhaka bima yukrih. Anda membicarakan teman Anda dengan sesuatu yang tidak disukai, walaupun sesuatu itu nyata pada dirinya. Satu saat Rasulullah ditemui oleh seorang wanita pendek hitam menemui Rasulullah. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, melihat sepintas keberadaan wanita tersebut. Akhirnya begitu selesai urusan dengan Rasulullah,
Aisyah berkata kepada suaminya, "Ya Rasul, itu tadi siapa orang hitam pendek datang kepadamu?" "Apa Aisyah, kau tidak boleh mengatakan dia hitam pendek." "Loh, bukankah itu kenyataan?" "Walaupun kenyataan, walaupun itu realita, itu sudah dikatakan sebagai ghibah, sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan." Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saat Rasulullah SAW sedang berbicara dengan para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, nanti akan datang di tengah-tengah kalian seseorang yang menenteng sendal dengan tangan kiri, dan itulah calon penghuni surga. 3 kali Rasulullah mengungkapkan ini, nanti akan datang, nanti akan datang. Lalu ada seorang sahabat, Abdullah ibnu Umar ibnu Al-As, penasaran, ini kenapa dia dianggap sebagai penghuni ahli surga. Lalu diikuti oleh yang bersangkutan. Ternyata dalam kehidupannya orang ini biasa-biasa saja. Dia menjelang tidur hanya zikir sebentar, lalu tidur, lalu melaksanakan sholat subuh, lalu kemudian berbuka tidak puasa sebagaimana yang lain. Tapi dalam kesehariannya tidak pernah berkata kotor. Lalu kemudian Abdullah bin Umar bin As bertanya kepada dia, "Wahai fulan, apa sebenarnya yang membuatmu mulia di hadapan Rasul dan calon penghuni surga?" "Ya, aku ini seperti yang engkau lihat, wahai Abdullah bin Umar bin As. Kalau kau seperti itu, ya tidak ada sesungguhnya yang istimewa dari dirimu." Lalu dia mengatakan, "Sebenarnya ada 2 hal yang aku lakukan, dan itu barangkali yang membuat Rasulullah mengatakan bahwa aku ini calon penghuni surga." Lalu kata Abdullah bin Umar bin As, "Apa itu?" "Yang pertama, aku tidak pernah menyakiti orang lain, dan yang kedua, aku tidak pernah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain." Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah terus kita jaga sikap saling menghargai. Toleransi harus kita bangun di tengah-tengah kita sebagai seorang mukmin, dan insya Allah inilah yang akan menguatkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami' khulafa rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqatis sahaba wa ala tabi'in wa man tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Mari kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menguatkan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Amin. Mudah-mudahan juga kita mohon kepada Allah agar COVID-19 yang melanda negara kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافة المقيمات اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حياة الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إنهم لا يأمروا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا